Pelajaran Sholat Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta kembali hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Hari ini Selasa 14 September. Pelajaran kita berjudul Misi Selesai. Yunus 3 ayatnya yang ketiga adalah fokus dari pelajaran hari ini. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara-saudara, sesungguhnya ada pesan yang istimewa, pesan yang powerful dari ayat tersebut, yang bukan hanya sekedar memberitahukan kepada kita bahwa Niniwe adalah kota yang besar dan luas, 3 hari perjalanannya. Kata besar dalam kata Ibrani adalah gadol. Gadol berarti great in size atau in quality, dan dapat juga dikatakan great in value. Namun ada satu kata yang luput diterjemahkan oleh Alkitab terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kata itu adalah Le Elohim, yang artinya di hadapan Allah. Itu berarti ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Niniwe bukan hanya sekedar kota yang besar, luas, tapi Niniwe adalah kota yang punya value di pemandangan Allah. Itu sebabnya Allah mengutus Yunus untuk pergi ke sana. Walaupun tidak ada informasi yang memberitahukan kepada kita tentang pesan apa yang harus disampaikan oleh Yunus, namun kalimat 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan membawa impact yang hebat di kota Niniwe. Bagi orang Ibrani seperti Yunus, saudara, pasti dia tidak mengharapkan bahwa pesan ini akan ditunda atau dibatalkan. Sebisa mungkin gak usah nunggu 40 hari, besoklah penghukuman itu terjadi, terjadilah. Perhatikan apa yang Alkitab sampaikan tentang respons orang Niniwe terhadap pesan dari Yunus. Yunus 3 ayatnya yang kelima. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah. Saudara lihat, Yunus jalan ke kota itu membawa pesan gak tahu dari mana. Yang dia bawa adalah pesan penghukuman, bukan pesan kedamaian. Bahkan Yunus sama sekali tidak menyebut nama Tuhan pada pesannya. Tetapi anehnya, orang-orang Niniwe bertobat. Mereka mengenal dan menjadi percaya kepada Tuhan. Saya pikir-pikir lagi, saudara, ternyata orang-orang Niniwe ini punya kebesaran hati yang lebih besar daripada orang-orang Kristen zaman now. Wah, orang-orang Kristen zaman now, saudara, ketika mereka mendengarkan khotbah, yang diagung-agungkan dan diperkenalkan atau yang disanjung-sanjung adalah si pengkhotbah. Sampai-sampai kalau mau jam khotbah, yang berkhotbah harus ya dia atau pendeta yang dia mau. Kalaupun membuat program, sebisa mungkin yang bicara adalah orang yang dia mau. Kita lupa satu hal, bahwa sehebat apapun pengkhotbah itu, kalau dia tidak mengkhotbahkan Tuhan, tapi agendanya sendiri yang dia bawa, itu percuma. Tapi siapapun pengkhotbahnya, apapun yang dia bawakan, kalau Tuhan menjadi fokus utamanya, maka orang akan bertobat dan mengenal Tuhan. Mungkin ada yang bilang, gak cocok kalau orang itu yang khotbah, alergi gue men. Khotbahnya susu mulu, kapan bahas-bahas yang keras, kurang ini, kurang itu. Saudara, khotbah Yunus adalah khotbah debu, penghancuran. Ada pengharapannya? Tidak ada pengharapan pada khotbah Yunus. Kalau saudara hanya mau dengar-dengar khotbah yang saudara mau, saudara belum bertobat. Kalau saudara belum belajar seperti orang Niniwe belajar, yang mana orang Niniwe selalu disebut atau dianggap sebagai orang yang jelek. Tapi orang-orang ini, saudara, mereka punya hati yang peka dan hati yang besar untuk menerima khotbah penghukuman dari Yunus. Kalau kita belum sanggup melakukan hal ini, saudara, kita perlu bertobat. Orang-orang Niniwe akhirnya percaya kepada Allah lalu mengumumkan puasa, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak. Terjemahan bahasa Inggris menyebutkan bahwa to the greatest, to the least. Bahwa yang bertobat adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang pintar. Bahkan sampai kepada mereka yang paling sederhana, mungkin yang paling hina ya, terjemahan yang tepat. Saudara, kenapa ini penting? Karena kadang orang-orang besar atau menganggap dirinya hebat, mereka terlalu hebat untuk mau bertobat dan mendengarkan khotbah. Saudara, ini pelajaran sangat menarik.
Lalu bukan cuma orang banyak yang merespons pekabaran dari Yunus, bahkan raja. Mungkin ini yang membuat ayat itu mengatakan from the greatest, dari yang paling hebat. Raja yang ada di singgasana pun, saudara, tergerak hatinya dan bertobat. Setelah sampai kabar itu kepada raja di kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu ia duduk di atas abu. Apa yang raja lakukan lebih spesifik ketimbang apa yang orang banyak lakukan. Mengapa ini penting? Biasanya peraturan itu hanya untuk orang kecil, tapi orang besar, orang hebat seperti raja kebal sama peraturan. Tapi di sini raja hebatnya adalah dia lebih bertobat ketimbang rakyat-rakyatnya. Mengapa? Karena raja merasa bertanggung jawab atas kedurhakaan di dalam negaranya. Pengalaman keselamatan dari orang-orang Niniwe harusnya mengajarkan Yunus pelajaran penting, bahwa dia juga dapat bertobat seperti orang-orang Niniwe dapat bertobat. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Pelajaran apa yang harus kita ambil dari pelajaran ini? Mengapa pelajaran ini entah kenapa ya, tiba-tiba saja pelajaran ini dipilih menjadi pelajaran sepanjang pekan ini? Mungkin Tuhan mau saudara dan saya, kita menyelidiki hati kita, kita merendahkan hati dan bertobat sebelum kita memenangkan dunia yang jahat itu. Sampai bertemu lagi kembali esok dengan pelajaran sekolah Sabat yang pasti akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Pastikan share dan like channel ini supaya boleh jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.